Smartfren. Mati lagi. Ya. Elsa, Megawati, Erlika, Vicky, Alfi. Baik, ya, baik kita. Oh ya, absennya sudah bisa ya? Absennya sudah bisa ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok terakhir ya, kelompok 6, karena minggu depan kita sudah UAS kalau salah. Kelompok 6 ini akan membahas materi mengenai perusahaan Smartfren. Kami persilakan pada kelompok 6 untuk mempresentasikan pengalaman. Silakan kelompok 6 dimulai. Halo. Halo kelompok 6, silakan dimulai. Sebentar, Ibu. Anggota kelompok kita ada yang belum masuk satu. Nggak apa-apa, nanti menyusul. Silakan dimulai. Halo. Silakan dimulai. Halo. Kan ini Zoom-nya waktunya kan terbatas, nggak bisa lama. Silakan dimulai dulu. Nanti yang lain belum datang bisa menyusul. Baik, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai PT Smartfren. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri di kelompok kami. Yang pertama ada Elsa Dwi Lestari, yang kedua ada Erlika Sulistia, yang ketiga ada Megawati Hendri Putri, yang keempat ada Vicky Hiyatul Mubarokah, dan yang terakhir ada Alfi Khairul Rahmah.
Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Untuk nama perusahaan yang kami ambil yaitu PT Smartfren Telkom Tbk. Tanggal pendirian yaitu pada tanggal 2 Desember tahun 2002. Untuk kegiatan usaha yaitu perseroan yang bergerak di bidang penyedia jasa dan produk telekomunikasi berbasis teknologi 4G Lite. Untuk pencatatan saham, saham perseroan tercatat di BEI atau di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 29 November tahun 2006 dengan kode saham FREN. Alamat Jalan Haji Agus Salim nomor 45 Menteng Jakarta Pusat 10340 Indonesia. Untuk nomor telepon yaitu +6221 5027 888 garing atau 50538888. Untuk faksnya yaitu +6221 3156853. Layanan pelanggan 008 112 334 atau 888 dari nomor Smartfren 088 112 3344 or 888. Hubungan investor bisa dihubungi di investor@smartfren.com. Untuk sekretaris perusahaan di smartfren@smartfren.com. Untuk situs perusahaan yaitu www.smartfren.com. Sekilas mengenai perusahaan, yaitu ada apa saja. Perseroan adalah operator seluler berbasis teknologi 4G Lite dengan jangkauan nasional terluas di Indonesia. Nah, layanan 4G Lite adalah layanan teknologi jaringan nirkabel generasi keempat atau 4G yang telah diadopsi oleh mayoritas operator GSM dan CDMA di seluruh dunia. Perseroan telah meluncurkan layanan 4G Lite Advance secara komersial di bulan Agustus pada tahun 2015 dengan menggunakan dua teknologi sekaligus, yaitu teknologi FDD dan juga TDD di frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz. Terobosan ini menjadikan Perseroan sebagai operator yang menerapkan jaringan 4G Lite hybrid pertama dan terluas di Indonesia. Selain itu, sebagai perusahaan penyedia layanan data seluler, produk-produk Perseroan berfokus pada paket data seluler dengan segmentasi pasar, yaitu diantaranya adalah paket unlimited yang memberikan kuota data internet tanpa batas dengan batas penggunaan wajar atau fair usage policy, dan paket super 4G kuota yang memberikan kuota besar bagi pengguna. Nah, Perseroan juga menawarkan layanan solusi bisnis digital untuk pelanggan korporat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. Perseroan juga memiliki lebih dari 80 galeri yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Untuk kegiatan usahanya, usaha utamanya mencakup yang pertama ada penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, dan untuk yang kedua yaitu menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia. Jadi sudah bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Untuk kegiatan usaha penunjangnya, yang pertama yaitu menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa. Yang kedua, merencanakan pengadaan serta memelihara sarana atau fasilitas dan jaringan. Yang ketiga, memperdagangkan barang, perangkat, dan produk telekomunikasi. Yang keempat, mendistribusikan dan menjual barang, perangkat, dan produk telekomunikasi. Yang kelima, menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang. Yang keenam, yaitu menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan. Yang ketujuh, menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik. Dan yang terakhir, yaitu menawarkan jasa pembayaran dan pengiriman uang.
Analisis faktor eksternal. Yang pertama yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, semakin tingginya kebutuhan komunikasi di masa pandemi bertumbuh. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi pada industri telekomunikasi yang semakin membaik di masa pandemi. Yang ketiga, perkembangan industri kreatif di Indonesia yang meningkat pesat. Yang keempat, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kelima, pertumbuhan teknologi memberikan kesempatan investasi untuk provider. Yang keenam, teknologi telekomunikasi yang terus mengalami perkembangan. Yang ketujuh, tingkat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet. Yang kedua, ancaman atau threats. Yang pertama, ketatnya persaingan dengan operator lain. Yang kedua, adanya kasus pembobolan rekening melalui SIM swap yang sedang terjadi. Yang ketiga, biaya pengembangan infrastruktur jaringan dan perluasan jangkauan masih tinggi. Yang keempat, pembangunan palaparing. Yang kelima, peraturan pemerintah dalam hal perizinan yang masih ketat. Yang keenam, meningkatnya penipuan berkedok undian berhadiah yang mengatasnamakan provider. Yang ketujuh, kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang teknologi. Yang ketiga, matriks EV. Setelah menganalisa faktor-faktor eksternal perusahaan, maka selanjutnya adalah membuat matriks evaluasi faktor eksternal atau EV yang bertujuan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi semua faktor lingkungan eksternal. Berikut merupakan matriks EV PT Smartfren Telekom Tbk. Yang pertama yaitu semakin tingginya kebutuhan komunikasi di masa pandemi. Peluang, bobotnya ada 0,1, ratingnya 4, nilainya 4. Yang kedua, tingkat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet. Peluang, bobotnya 0,1, ratingnya 4, nilainya 4. Pertumbuhan ekonomi pada industri telekomunikasi yang semakin membaik di masa pandemi. Peluang, bobotnya 0,07, ratingnya 3, nilainya 0,21. Yang keempat, perkembangan industri kreatif di Indonesia yang meningkat pesat. Peluang, bobotnya 0,07, ratingnya 3, nilainya 0,21. Yang kelima, teknologi telekomunikasi yang terus mengalami perkembangan. Peluang, bobotnya 0,07, ratingnya 3, nilainya 0,21. Yang keenam, pertumbuhan teknologi memberikan kesempatan investasi untuk provider-provider. Peluang, bobotnya 0,07, ratingnya 2, nilainya 0,14. Yang ketujuh, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peluang, bobotnya 0,05, ratingnya 3, nilainya 0,15. Yang kedelapan, ketatnya persaingan dengan operator lain. Ancaman, bobotnya 0,1, ratingnya 4, nilainya 4. Yang kesembilan, meningkatnya penipuan berkedok undian berhadiah yang mengatasnamakan provider. Ancaman, bobotnya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Yang ke-10, adanya kasus pembobolan rekening melalui SIM swap yang sedang terjadi. Ancaman, bobotnya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Yang ke-11, biaya pengembangan infrastruktur jaringan dan perluasan jangkauan masih tinggi. Ancaman, bobotnya 0,07, ratingnya 3, nilainya 0,21. Yang ke-12, pembangunan palaparing. Ancaman, bobotnya 0,7, ratingnya 2, nilainya 0,14. Yang ke-13, peraturan pemerintah dalam hal perjanjian yang masih ketat.
Ancaman bobotnya 0,07, ratingnya 2, nilainya 0,14. Yang ke-14, kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang teknologi. Ancaman bobotnya 0,05, ratingnya 3, nilainya 0,15. Totalnya dalam bobot peluang yaitu 0,53, bobot dalam ancaman yaitu 0,54, total nilainya 3,3. Kesimpulan matriks EV PT Smartfren Telekom Tbk. Stabilitas ekonomi relatif baik dengan jumlah nilai EV yaitu 3,3. Artinya strategi PT Smartfren Telekom Tbk sudah efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman eksternal. Baiklah, selanjutnya adalah analisis faktor internal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekuatan. Yang pertama ini ada program peduli masyarakat sebagai program CSR di masa pandemi. Yang kedua, layanan fiber in the air untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, peningkatan jumlah pelanggan sebesar 6,45% dari tahun sebelumnya. Yang keempat, terjadi peningkatan aset sebesar 7,8% selama setahun. Yang kelima, peningkatan pendapatan perseroan sebesar 11,6% dari tahun sebelumnya. Yang keenam, keuntungan penjualan aset tetap meningkat 33,7%. Yang ketujuh, adanya layanan secara online melalui berbagai media. Yang kedelapan, merger dengan PT Mora Telematika dengan penyertaan modal 20,5%. Yang kesembilan, menerima 3 penghargaan selama tahun 2020. Dan yang terakhir, adanya penyelenggaraan 140 pelatihan di berbagai kota, di mana 76% dilakukan secara daring. Next. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama adalah kondisi keuangan perusahaan yang masih mengalami kerugian selama 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Yang kedua, bertambahnya utang usaha dan utang lain-lain sebesar 0,16% dari periode sebelumnya. Yang ketiga, meningkatnya beban lain-lain sebesar 21% selama tahun 2019 dan 2020. Yang keempat, peningkatan beban bunga selama 2 tahun terakhir. Yang kelima, terdapat kerugian kurs mata uang asing pada tahun 2020. Yang terakhir, memiliki rasio return on equity yang rendah selama 2 tahun berturut-turut. Next. Di sini kita akan membahas matriks EVI. Nah, setelah menganalisa faktor-faktor tadi, selanjutnya yaitu membuat matriks evaluation factor internal atau EVI yang bertujuan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi semua faktor lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional dari suatu usaha. Dan juga ini juga sebagai dasar untuk mengenali serta mengevaluasi hubungan di antara bidang-bidang tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini merupakan matriks EVI. Jadi sebelah kiri itu adalah faktor internal yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kolom kedua ini merupakan bobot. Dan yang ketiga, rating dari kekuatan. Nah, yang kolom keempat merupakan kelemahan, dari bobot dan rating sama ya. Next. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kolomnya. Nah, untuk total kekuatan, bobot kekuatan ini totalnya 0,83, jadi tidak sampai 1 ya. Lalu untuk yang kelemahan ini bobotnya 0,46. Nah, untuk total nilai dari keseluruhan ini 3,97. Jadi masih di bawah 4. Nah, nilai EVI ini 3,97 ini yang berarti
strategi perusahaan ini sudah efektif dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki serta mengubah kelemahan ini menjadi kekuatan, keunggulannya. Next. Berikutnya alternatif strategi. Nah, dalam membuat alternatif yang akan digunakan PT Smartfren, Telkom menggunakan matriks internal eksternal atau IE sebagai berikut yang bisa kalian lihat di layar. Jadi untuk skor bobot total FV tadi 3,3, sedangkan yang skor bobot total FV 3,97, tarik garis dan ketemu pertemuan garisnya di kolom 1. Nah, alternatif strategi yang dapat diimplementasikan oleh Smartfren itu ada dua pilihannya. Yang pertama, alternatif yang pertama yaitu pengembangan pasar. Yang kedua, yaitu pengembangan produk. Next. Selanjutnya, pilihan strategi. Dari yang sudah dijelaskan Mbak Alfi tadi, ada dua pilihan strategi. Nah, dari dua pilihan strategi itu, langkah selanjutnya tuh kita harus menentukan strategi mana sih yang tepat digunakan untuk PT Smartfren ini. Cara untuk melakukan penentuan strategi itu ada penilaian dari skala 1 sampai skala 4, yang artinya skala 1 itu tidak dapat diterima, 2 ada peluang diterima, 3 mungkin diterima, dan 4 pada umumnya diterima. Cara untuk memilih strategi itu kita menggunakan Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM, atau bisa juga disebut matriks perencanaan strategi kuantitatif. QSPM adalah alat untuk yang digunakan para ahli untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif. Berikut matriks QSPM PT Smartfren Telkom Tbk. Faktor yang dinilai itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada bobot, ada alternatif strategi, ada dua strategi yang tadi. Terus yang pertama faktor eksternal. 1, semakin tingginya kebutuhan komunikasi di masa pandemi, bobotnya itu 0,1. AS-nya 4, untuk strategi 1, TAS-nya 0,4. Untuk strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,4. Tingkat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet, bobotnya 0,1. Strategi 1, AS-nya 4, TAS-nya 0,4. Untuk strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,4. Pertumbuhan ekonomi pada industri telekomunikasi yang semakin membaik di masa pandemi, bobotnya 0,07, strategi 1, AS-nya 4, TAS-nya 0,28, strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,28 juga. Untuk perkembangan industri kreatif di Indonesia yang meningkat pesat, bobot 0,07, strategi 1 untuk AS-nya 4, TAS-nya 0,8, strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,28. Teknologi telekomunikasi yang terus mengalami perkembangan, bobotnya 0,07, strategi 1, AS-nya 4, TAS-nya 0,28, strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,28. Yang keenam, pertumbuhan teknologi memberikan kesempatan investasi untuk provider-provider. Bobotnya 0,07, AS untuk strategi 1,3, TAS 0,21, untuk strategi 4, AS-nya 4, TAS-nya 0,28. Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bobotnya 0,05, AS-nya 3, TAS-nya 0,15 untuk strategi 1, strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,2. Ketatnya persaingan dengan operator lain, bobotnya 0,1. Untuk strategi 1, AS-nya 4, TAS-nya 0,4. Untuk strategi 2, AS-nya 4, TAS-nya 0,4.
meningkatkan penipuan berkedok undian berhadiah mengatasnamakan provider. Oke, baik. Bisa disebutkan langsung totalnya saja, tidak usah satu-satu dibacakan angkanya. Oke, Bu. Total dari semuanya, total nilai daya tarik untuk strategi 1 5,62, untuk strategi 2 5,89. Kesimpulan dari tabel metrik yang sudah dilihatkan tadi, jumlah skor TAS yang tertinggi adalah pada strategi 2, yang berarti strategi perkembangan provider lebih cocok untuk PT Smartfren Telkom Tbk. Next, Elsa. Strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi untuk jangka panjang, untuk mencapai sasaran jangka panjang sebagai ancaman umum yang menyeluruh, yang memedomani tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Next, Elsa. Nah, berdasarkan matrik SPM tadi yang sudah dijelaskan, yang telah dibuat sebelumnya untuk memilih strategi, maka strategi yang dipilih yaitu pengembangan produk. Itu alternatif 2 tadi. Strategi ini seperti PT Smartfren Telkom Tbk mengembangkan paket data dengan jaringan yang awalnya 4G menjadi 5G dengan beberapa macam paket yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dengan harga yang terjangkau. Kedua, PT Smartfren Telkom Tbk menciptakan value upgrade baru untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, PT Smartfren Telkom Tbk membuat fitur-fitur baru pada smartphone yang lebih canggih. Next, Elsa. Strategi bisnis. Strategi bisnis atau juga sering disebut strategi generik, yaitu yang dilakukan perusahaan untuk dapat meraih keunggulan bersaing. Strategi ini dibedakan menjadi 3, antara lain overall low cost leadership atau keunggulan biaya menyeluruh, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Nah, strategi yang cocok digunakan oleh PT Smartfren Tbk ini adalah strategi sebelumnya. Strategi diferensiasi produk dan diferensiasi pelayanan, di mana diferensiasi produk dilakukan dengan menonjolkan produk yang memiliki keunggulan khusus, misalnya paket data dengan jaringan 5G. Sedangkan untuk diferensiasi pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pelayanan secara online dengan teknologi yang lebih canggih agar lebih memudahkan pelanggan. Next. Kesimpulan, dari banyaknya kelemahan yang dimiliki perusahaan dan ancaman-ancaman yang ada menyebabkan adanya beberapa pilihan strategi, yaitu pengembangan pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan matrik SPM yang tadi, Smartfren lebih cocok menggunakan strategi perkembangan produk. Pengembangan produk dengan strategi diferensiasi, di mana dilakukan dengan menonjolkan produk yang memiliki keunggulan khusus, dan diferensi pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pelayanan secara online dengan teknologi yang lebih canggih. Smartfren memperluas jaringan dan pelayanan agar masyarakat lebih memilih ke Smartfren daripada operator lain karena sinyal yang stabil juga berinovasi. Yang awalnya hanya 4G sama dengan operator lain, Smartfren akan membuat gebrakan baru, membuka keunggulan baru dengan membuat jaringan 5G yang lebih cepat, lebih stabil, yang sangat dibutuhkan masyarakat sekarang. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Baik, jadi ini presentasinya kurang 1 menit waktunya. Nanti kalau udah putus Zoom-nya bergabung pakai link yang tadi ya. Baik, yang Iya, Ibu. Ya. Baik, tadi presentasi dari kelompok 6 tadi sudah dikemukakan tentang Smartfren. Anda bisa bertanya kepada kelompok 6 ini mengenai kasus-kasus atau solusi-solusi dengan masalah yang terjadi. Silakan pada kelompok 1 sampai 5 untuk bertanya kepada kelompok 6. Kami persilakan. Ini
Winda Aulia. Oke, bisa dibacakan aja ya. Aku jadi ketika permintaan masyarakat sangat tinggi terhadap akses internet, bagaimana cara smartfren? Bisa dibacakan Mbak Winda? Mbak Windanya mana? Oke, Saya deh ini. Ya, bisa dibacakan Mbak Winda? ketika permintaan masyarakat sangat tinggi terhadap akses internet, bagaimana cara smartfren untuk meningkatkan penggunanya? Karena jika dibandingkan dengan provider yang lain, smartfren kayaknya kurang penggunanya ya Bu. Kayak kurang dikenal gitu. Oke. Jadi intinya tentang bagaimana cara mereka menghadapi pesaing, karena selama ini orang taunya smartphone dibanding pesaingnya, smartphone itu masih kalah. Padahal permintaan tentang komunikasi jaringan di masyarakat itu juga tetap tinggi, tapi kenapa bisa dijawab pertanyaan yang tadi? Saya ulangi pertanyaan dari Mbak Winda tadi dengan bagaimana strategi dari smartfren untuk menyikapi permintaan yang semakin banyak dalam jaringan telekomunikasi, dalam hal ini berkaitan dengan pesaing-pesaingnya yang mungkin mereka lebih banyak ya, mereka mengambil pangsa pasar dari pasar telekomunikasi. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak. Jadi, bagaimana cara smartfren sebaiknya meningkatkan jumlah konsumen? Jadi, mungkin bisa lewat promosi ya. Promosi saat ini kan bisa lewat lewat internet, lewat iklan, misalnya iklan-iklan di YouTube, di game seperti itu kan. Terus bisa juga lewat televisi, terus sekarang sosial media juga lagi marak-maraknya, jadi bisa promosi lewat itu. Dan sepertinya paket smartphone itu tidak kalah murah ya daripada paket-paket yang lainnya. Jadi mungkin mereka itu belum mengenal, belum tahu saja gitu kalau smartphone itu juga punya paket-paket data yang lebih menarik, yang lebih murah gitu, daripada paket provider lainnya. Gitu. Itu saja, mungkin ada tambahan dari rekan saya yang lainnya. Silakan. Ada tambahan dari jawabannya Mbak Alfi tadi? Ya Ibu, saya mau menambahi sedikit. Jadi cara smartfren ini untuk meningkatkan strateginya agar lebih dikenal oleh pengguna lainnya yang ternyata memang smartfren ini masih kalah. Selain yang disebutkan oleh Mbak Alfi tadi ya, saat ini smartfren itu memiliki produk yang terbaru, yaitu berupa smartfren Gokil Max yang memiliki keunggulan berupa kuota nasional dan juga
kuota yang sangat besar, serta dapat dipakai untuk mengakses aplikasi maupun aplikasi apapun tanpa batas, seperti itu. Selain itu, ada juga produk yang dikeluarkan Smartfren itu dibekali ekstra kuota, yaitu yang dimulai pada jam 1 pagi sampai jam 5 itu yang melimpah atau yang sangat banyak dan dapat didukung sesuai kebutuhan internet, baik dalam hal belajar jarak jauh hingga bekerja dari rumah atau secara online. Jadi itu menurut saya juga sangat sangat mendukung, dikarenakan pada saat ini kan kayak pesaing-pesaingnya itu lebih ke mencari mana yang lebih murah, di mana yang seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia sudah sangat mengandalkan internet. Apa-apa harus menggunakan internet. Jadi saya rasa memang masyarakat itu juga lebih ke mencari di mana paket internet yang lebih murah. Nah, Smartfren itu juga terus memberikan layanan melalui paket unlimited yang memiliki keunggulan berupa akses internet yang bisa dipakai untuk aplikasi apapun. Yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi memang Smartfren ini kayak memberikan yang lebih ekstra gitu loh, agar dapat mencapai pesaing-pesaingnya yang lebih banyak di luaran sana, seperti itu. Dan seperti dari data yang saya ketahui, dengan peningkatan layanan yang diciptakan oleh PT Smartfren tadi, produk yang mereka buat atau yang mereka berikan, Smartfren pada saat ini juga bisa terus mengait pelanggan hingga periode kuartal pada pertama di tahun 2021, PT Smartfren itu tercatat memiliki hingga 281 juta pelanggan. Jadi ini bisa dikatakan pelanggannya juga banyak, seperti itu, Bu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar, masih di mute. Itu aku ngomong tak mute tadi. Baik, jadi yang ditanyakan oleh Mbak Winda tadi adalah ketika Anda berhadapan langsung dengan pesaing utama mereka, yaitu ya dalam hal ini jadi pemimpin pasar, yaitu Telkomsel dan juga Excel. Nah, di mana mereka itu sudah ada lebih dulu dan sudah mereknya sudah ekuitas mereknya sudah cukup besar di masyarakat. Nah, sedangkan Smartfren mungkin kalah di dalam startnya seperti itu ya. Nah, langkah Anda untuk menghadapi mereka itu seperti apa supaya konsumen, Anda bisa merebut hati konsumen untuk bisa menggunakan Smartfren? Pasarnya atau berbeda pasar atau bagaimana? Mungkin bisa di... Halo? Untuk pasarnya sama ya, jadi saya rasa sama. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang-orang tua-tua pakai Smartfren? Jarang ya? Smartfren? Sepertinya belum ya. Nah, ya itu makanya. Anda nggak harus bersaing, nggak harus tabrakan langsung dengan pesaing Anda yang lebih kuat. Anda bisa melipir istilahnya, mengambil ceruk yang lain, celah pasar yang lain. Gimana? Mungkin bisa lebih mengadakan promosi pengembangan produk, misalnya seperti membuat paket data. Kan orang-orang tua itu kan jarang kan menggunakan sosial media atau YouTube dan sebagainya. Jadi kita lebih
membuat produk paket data yang ke paket telepon yang lebih terjangkau, seperti paket SMS yang lebih terjangkau, dan promosi-promosi lainnya. Ya mungkin ada tambahan dari rekan saya. Ya. Kalau yang selama ini saya lihat, mengamati dari apa yang dilakukan mereka, Smart Friend itu lebih ke arah ke yang disasar adalah anak muda. Maka program-program pengembangan produknya juga diarahkan kepada penggunaan data dan lain-lain. Jadi dia gunakan jam-jam yang jam kosong tadi ya, jam 1 malam seperti itu kan. Siapa yang mau telepon jam segitu kalau nggak anak-anak muda ya? Jadi mereka mungkin kalau mau ngobrol sama temennya sampai lama paketan atau mau browsing data di internet, nah, jam-jam tersebut memang jamnya efektif. Jadi nggak harus dia tuh ibaratnya kalau bertinju nggak harus bertarung pada ring yang sama. Anda bisa melipir ke ring yang lain, mentarget yang lain yang mungkin tidak disasar oleh XL dan Telkomsel. Dan selama ini XL dan Telkomsel kan ke seluruh wilayah tanah air. Smartphone ini kan kebanyakan di beberapa kota besar gitu ya. Nah, dia yang diunggulkan adalah paket-paket datanya dibandingkan dengan provider lain. Mungkin itu bisa ditonjolkan atau ya silakan lagi jawabannya. Atau Anda mau juga Anda memperluas ke pasarnya ke selama ini kan banyak ke anak muda, Anda juga akan perluas kepada di daerah-daerah atau di tempat-tempat terpencil, seperti itu kah? Ya mungkin bisa lebih meluas ya pasarnya, mungkin selama ini ke anak muda, mungkin sekarang bisa ke orang tua. Itu misalnya seperti setiap pembelian paket itu paket data mungkin bisa menghasilkan poin tersebut nanti bisa ditukarkan dengan bisa untuk membayar listrik seperti itu, membayar listrik, air, terus bikin voucher belanja, itu kan lebih menarik minat orang tua. Oke, baik, bagaimana Mbak Winda dari jawaban teman Anda tadi? Halo Mbak Winda. Ya, Bu. Bagaimana jawaban teman Anda tadi? Kalau menurut saya kayaknya smartphone itu jaringannya kurang ya. Mungkin kayak di pelosok itu masih susah sinyal. Beda sama kayak Telkomsel, kalau walaupun di pelosok tetap masih ada sinyal gitu. Berarti yang lebih diutamakan pengembangan pasar atau pengembangan produk? Terserah, tadi kan ada pilihan toh ya. Kalau pengembangan pasar berarti sinyal susah, itu berarti kan masalah di ini ya, di BTS mungkin kurang ini ya, towernya ditambah, sinyalnya untuk bisa memperkuat sinyal dari provider tersebut. Nah, terus jadi penambahan jumlah tower BTS di beberapa wilayah untuk memperkuat sinyal seperti itu ya. Nah, makanya tadi itu kan juga investasi besar. Investasinya itu lebih mana yang dipilih? Anda lebih ke arah pada peningkatan produk dan kualitas jaringan, atau lebih ke arah peningkatan produknya, atau lebih ke arah sebenarnya 3 ya strateginya harusnya yang disarankan. Penetrasi pasar dengan meningkatkan kualitas. Tadi kan di GSFS-nya nggak muncul, padahal kalau kualitas jaringan itu penting sekali untuk sebuah provider. Kualitas jaringan, terus baru ngomongin harga dan ngomongin pada promosi, harusnya dikisah seperti itu. Jadi dalam strateginya juga pengembangan pasar, pengembangan produk, satunya adalah peningkatan kualitas jaringan. Peningkatan kualitas jaringan itu masuk di strategi penetrasi pasar. Nah, itu juga harus diperhatikan karena penting buat seorang provider itu, bahwa kualitas jaringan itu akan diperhatikan orang. Kalau remote dan lain-lain nggak terlalu disukai oleh konsumen. Nah, dari 3 strategi itu baru nanti dipilih yang mana. Anda lebih cenderung ke pengembangan produk. Jadi jaringannya artinya lebih, ya sudah dibiarkan seperti itu. Dia menambah-nambah paket-paketan tadi itu ya, paket kuota, paket data seperti itu.
Oke, jadi kalau selama ini terserah, jadi dari Anda sebagai perumus strateginya lebih ke arah peningkatan kualitas jaringannya atau pengembangan produknya atau pengembangan pasarnya tadi. Yang dipilih yang mana tadi? Mungkin Tadi pilihannya yang mana, Mbak Erlika? Kalau dari jawaban yang saya jawab tadi itu lebih ke pengembangan produknya ya Ibu, soalnya lebih ke harga-harganya yang lebih murah seperti itu. Tapi tadi kan sama Ibu juga sudah dijelaskan bahwasanya selain pengembangan produknya, ketika kita melihat kekurangannya masih jaringannya masih banyak yang lemot dan belum terjangkau di seluruh Indonesia atau masih kurang, itu jadi kayaknya lebih ke peningkatan jaringannya seperti itu. Mana yang lebih diprioritaskan? Tadi kan ada pilihan. Mana yang lebih utama? Kalau tadi kata teman Mbak Winda tadi bilang, apa nggak sebaiknya kualitas jaringannya diperbaiki? Apa Anda lebih ke arah pengembangan produknya yang lebih diutamakan? Memperbaiki kualitas jaringannya. Berarti nanti di dalam strateginya nanti diganti. Kalau itu yang dipilih, atau tetap pengembangan produk? Anda boleh ngasih masukan. Jadi saya lebih mengarah ke pengembangan produk karena memang sasaran saya adalah memang saat ini untuk ke depan ini baru ke kota-kota besar. Memang tidak diarahkan ke kota-kota kecil. Jadi kalau di kota-kota tertentu memang jaringannya sudah cukup, maka kita kembangkan lebih banyak kembangan produk supaya bisa melayani pasar kita yang dimana anak-anak muda itu. Nah itu boleh lah seperti itu. Yang penting adalah argumennya kenapa pilih ini, kenapa pilih ini, kenapa pilih ini. Makanya tadi teman Anda nyangkal apa nggak sebaiknya jaringan. Maka yang mana? Anda lebih cenderung yang mana? Kalau Anda pilihan ada jaringan, berarti nanti dalam pembuatan strateginya harus KSPM-nya tambah satu lagi namanya jaringan, dan itu yang dipilih. TAS-nya harus paling gede gitu. Nah, itu nanti tolong di dalam revisi, kalau memang Anda kualitas jaringan itu Anda pilih sebagai prioritas untuk strateginya, berarti itu dipilih di strategi yang ketiga. Kalau memang Anda pilihnya strategi yang ke satu, yang pengembangan produk, ya pengembangan produk alasannya kenapa itu ya. Itu. Jadi konsisten di dalam argumennya saja. Mau terserah toh Anda mau pilih yang ke satu, kedua, ketiga, tapi yang penting argumennya tepat. Gitu ya. Baik, ini pertanyaannya masih banyak dari Mbak Eka Fatma yang tadi. Bagaimana strategi diferensi produk yang lebih detail? Tolong ya. Sementara operator juga udah bikin 5G. Nah, terus gimana? Silakan. Siapa yang mau jawab? Olivia. Ada 2 pertanyaan lagi. Mbak Olivia, kualitas jaringan yang ditawarkan sebabnya masih jauh kurang memuaskan. Wah, sama ya pertanyaan tadi ya. Nah, yang tadi pertanyaannya Mbak Olivia sama seperti tadi yang Mbak Winda tadi tentang kualitas jaringan. Oke. Ya.
Tadi pertanyaannya dari Mbak Eka lebih ke arah ke lebih spesifik, yang membedakan Anda dari pesaing yang mana? Sama-sama 5G-nya. Mereka membuat produk yang 5G kan di dalam strategi bisnis kan Anda pengennya differentiation, berarti kan artinya berbeda. Yang membuat perbedaannya nanti apanya nanti yang rencana Anda buat beda? Keunggulan 5G ini apa sih sebetulnya? Keunggulan jaringan 5G itu apa? Oh, untuk keunggulan 5G ini lebih kekuatan sinyalnya itu lebih cepat dan stabil. Jadi lebih lebih baik daripada 4G. Kecepatannya, maksudnya hanya dari kecepatannya? Ya, kekuatan sinyalnya sama kecepatannya. Oke, terus nanti apa yang akan membedakan Anda dari produk yang Anda kembangkan dari yang lain-lain, dari apanya? Mungkin dari segi bisa saja, terus dari segi bidangnya itu mungkin kita lebih membuat unlimited seperti itu, unlimited 100 giga harganya mungkin 100.000 seperti itu, lebih murah daripada pesaing kita. Mungkin ada tambahan lain dari Ya, jadi pengembangan produk itu yang spesifik itu yang seperti apa yang ditanyakan oleh Mbak Eka itu. Kan kalau Anda tadi bilangnya 5G kan semua sama juga pengen 5G semuanya. Yang unik dari yang membedakan dia dengan pesaing, apa tak Anda tawarkan apa? Saya jangan ke harganya ya. Kalau harga kan beda lagi strateginya. Kan strateginya bukan strategi harga yang dipilih, strategi differentiation toh. Kalau strategi harga beda lagi. Kalau diferensiasi itu apanya yang akan membedakan Anda dengan pesaing itu di mananya? Paket-paket yang ditawarkan atau yang mana yang tawarkan, coba yang unik-unik yang mana? Katanya harus beda gitu. Cepatannya sama kan, 5G-nya podo-podo 5G semua. Jadi nanti yang akan tonjolkan diferensiasi dari kecepatan untuk akses datanya ya, seperti itu. Jadi ya memang selama ini kan smartphone itu punya keunikan ya, dia tidak mengandalkan pada voice ya. Jadi mereka lebih mengandalkan keunggulannya pada data, akses data, karena ya yang disasar tadi kan generasi muda ya, milenial. Jadi memang yang dimana generasi muda itu biasanya susah ngomong, lebih senang pada mainnya di data, processing pakai bahasa tulis seperti itu. Nah, makanya di dalam keunggulan yang ditawarkan oleh smartphone itu dia adalah di dalam assessing datanya, sehingga kecepatan adalah hal yang memang harus paling unggul, yang bisa memberikan keunggulan di antara pesaing-pesaing lain harusnya di situ. Karena misalnya walaupun jaringannya tidak sebagus XL dan Telkomsel, tapi ketika dia pada daerah tertentu yang memang dikuasai kantong-kantongnya smartphone itu, kalau dia memang datanya paling bagus, tentunya dia akan orang-orang akan setia pakai smartphone, karena ya itu tadi pakai terutama di daerah tengah kota ya. Ya udah, mereka harus concern di situ, nggak usah ribut-ribut mikir ke pelosok-pelosok dan lain-lain. Karena kenapa? Ya sudah, kalau memang
kalau memang dia fokusnya pada pengguna-pengguna milenial yang di kota-kota besar, ya sudah dimanjakan saja dengan assessment paket data yang bagus gitu. Jadi sehingga orang tetap loyal walaupun bukan di daerah-daerah misalnya daerah pinggir dan daerah Jember dan lain-lain misalnya seperti itu. Tapi kalau di kota-kota sudah bagus ya sudah itu aja dilayani, nggak usah repot-repot ke pengembangan pasar ke yang lain-lain. Kota kabupaten. Begitu ya. Jadi memang nggak harus semua itu mengembangkan pasar jaringan semua diperbagusin semua. Pilih salah satu yang ada unggul di mana, unggul di dalam akses datanya ya sudah itu saja yang ditonjolkan. Oke. Jawaban Mbak Elsa dan Mbak Alfi, oke. Terus kemudian pertanyaan ketiga tadi, tadi ya berkaitan dengan jaringan, ya tadi ya. Apakah dia tetap pada strategi yang sekarang? Atau dia mau merubah strateginya? Meskipun dari sisi pendapatannya sudah meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Bagaimana? Lebih mengutamakan pada segmen yang kecil tadi, atau dia mau merubah strateginya meningkatkan pasar keluar tadi seperti itu? Silakan. Menurut saya Bu ya, lebih baik kita tuh memaksimalkan strategi yang ada. Seperti yang sudah diomongkan Ibu tadi kan, kita kan sasarannya di kota-kota. Lebih baik kita tuh memaksimalkan, mempercepat jaringan supaya tuh pelanggan tuh memilih kita daripada provider-provider lain, daripada kita menjangkau yang jauh tapi tidak memaksimalkan yang terdekat tadi, yang kota-kota yang kita kuasai tadi, yang seperti Ibu bilang tadi Bu, gitu. Menurut saya Bu. Ya, ada tambahan lain? Saya ingin menambahkan jawaban yang itu tadi. Jadi kita mempertahankan strategi yang ada. Kenapa? Karena kita itu fokusnya juga ke kota-kota. Karena untuk pembangunan menara BTS ke desa-desa itu juga agak sulit karena daerahnya juga yang kecil seperti itu ya. Terus habis itu adanya peraturan pemerintah dalam hal perizinan yang masih ketat juga dengan pembangunan menara BTS tersebut. Jadi untuk saat ini kita fokusnya pada konsumen yang ada di kota-kota tertentu. Mungkin kedepannya mungkin jika ada kesempatan, mungkin ada peraturan pemerintah yang lebih longgar, mungkin kita usahakan untuk ke sana. Mungkin sampai bisa usahakan pembangunan ke desa-desa. Ya, betul. Memang izin untuk pembuatan tower itu sangat ketat, aturannya ketat dan sangat mahal. Sehingga memang investasi untuk itu juga sangat tinggi biasanya untuk bisa membangun tower-tower BTS di beberapa wilayah di tanah air. Tapi sebenarnya bisa mereka kerjasama dengan beberapa vendor ya, misalnya seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Mungkin satu lagi pertanyaan supaya Mbak Vicky bisa memberikan jawaban. Silakan. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Halo, ada pertanyaan lain untuk kelompok ini? Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok yang lain, saya ingin tanya ke ini ya, masalah key success factor tadi sebenarnya. Karakteristik industri dan key success factor. Kenapa Anda mengatakan key success factor yang utama adalah promosi untuk bisnis telekomunikasi ini ya? Bisnis dan promosi menjadi hal yang persatu, baru kemudian harga, layanan, dan kualitas jaringan ya, seperti ini. Oke. Saya pengen tahu alasannya kenapa menjadi nomor satu yang penting untuk kesuksesan sebuah
industri telekomunikasi. Silakan Mbak sama Vicky terutama yang belum menjawab. Ya, menurut saya karena kan smartphone itu jarang dikenal gitu loh Bu. Jadi kita itu harus tetap mempromosikan itu yang lebih utama ke masyarakat lebih luas gitu. Juga kayak misalnya kayak di desa-desa gitu kan kalau smartphone itu kan sinyalnya kan susah. Jadi kayak kita itu harus lebih mengenalkan smartphone tuh ke desa-desa untuk diuji coba lagi gitu biar penggunanya itu juga lebih banyak gitu. Kalau kita bicara krisis faktor, jangan bicara smartphone dulu. Sebuah industri telekomunikasi itu, entah itu Telkomsel, entah itu smartphone, entah itu Excel dan lain-lainnya. Kalau mau unggul jadi seorang pemimpin pasar, itu hal yang harus diutamakan dulu apanya? Pemasaran atau pengenalan produknya Ibu yang lebih diunggulkan. Apanya? Pemasaran atau pengenalan produk Ibu. Kan karena percuma saja kita membuat produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang menarik, dengan pokoknya yang udah menarik, tapi produk kita nggak dikenal masyarakat, kan juga percuma Bu. Jadi yang menurut saya lebih penting kita mengenalkan produk kita dulu, baru kita promosi-promosi yang kayak harganya, kualitasnya kayak gitu-gitu Bu. Paling gampang itu gini, Anda jadi konsumen ya. Ketika Anda milih sebuah provider, yang Anda pilih itu apanya dulu? Kenapa Anda pilih kartu Anda yang sekarang? Harganya Ibu. Harga dan sinyal Ibu kalau saya. Ya, itulah kisah faktor itu. Berpikirlah sebagai konsumen. Ketika Anda berpikir sebagai konsumen, berarti kalau Anda mau unggul di dalam persaingan jadi market leader, penuhi permintaan konsumen seperti itu. Jadi butakan Anda jadi seorang ini, konsumen itu maunya apa sih? Oh, berarti apa? Sinyal, jaringan, sinyal. Kalau Anda pilih kan, oh kiki jaringan dan sinyal dan harga. Karena itu para provider itu kan sangat bersaing sekali di dalam harga. Mereka kan perang tarif tuh. Seperti itu tarif paketan, kuota dan sebagainya, promo dan sebagainya. Nah, karena kenapa? Yang dicari orang itu adalah satu, kualitas jaringan atau sinyal, kedua adalah harga. Baru kemudian ngomongin ke promosi. Kita tidak membicarakan tentang smartphone, tapi dalam industri telekomunikasi kisah utama itu apa sih? Oh, berarti kalau begitu, ketika smartphone itu mau memperbaiki posisi tawarnya, harusnya yang utama itu yang dilihat adalah kualitas jaringan dulu harus diperbaiki. Nah, tapi kalau tadi itu kualitas jaringan agak susah, investasinya mahal, ya sudah, saya menyadari sendiri saya nggak akan jadi pemimpin pasar. Saya mau jadi pemain yang nomor ketiga, keempat dan seterusnya. Sudah, saya nggak akan meraih yang ke satu deh. Saya mau yang ini aja deh, harga dan kuota seperti itu. Tapi kalau kita bicara kisah faktor itu kita bukan ngomongin smartphone, bukan ngomongin keunggulan smartphone, enggak. Ngomongin apa yang harus diutamakan untuk jadi pemimpin pasar dalam industri itu adalah apa yang diinginkan konsumen. Jadi nanti tolong dibalik ya. Kisah faktornya yang persatu adalah kebalik. Ada buat nomor 4. Jadi harusnya nomor satunya adalah kualitas jaringan, nomor 2-nya harga, nomor 3-nya baru promosi tadi itu. Terbalik di dalam kisah faktor. Gitu ya. Nggih Ibu, terima kasih. Oke, terus satu lagi tadi di sini saya Anda bilang produk substitusinya ya. Saat ini ada alternatif device lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sangat mudah. Apa produk substitusinya apa?
dalam kisah dalam karakteristik industri Anda menyebutkan bahwa saat ini ada device lain yang bisa dipakai sebagai alat komunikasi. Apa penggantinya apa? Untuk pengganti device-nya misalnya di sini tuh selain handphone ya Bu, pengguna itu kan sekarang bisa menggunakan komputer, laptop seperti itu. Nah, dengan komputer itu juga pengguna itu kan juga dapat mengunggah aplikasi yang lebih beragam jika dibandingkan dengan handphone Bu. Jadi itu. Smartfren itu perusahaan telepon seluler apa provider ini penyedia data? Penyedia data, tapi dia juga memproduksi handphone. Nah, yang Anda utamakan di sini Smartfren sebagai apa? Oh, penyedia provider, kan? Provider. Ya. Nah, provider ini produksi itu siapa? Berarti kan bukan laptop atau internet yang lain kan? Ya memang loh, orang kita pakai internetnya juga pakai smartphone kan? Juga pakai data kan? Anda pakai kuliah gini kan juga pakai data gitu. Nah, produk penggantinya apa? Jadi bukan device telepon, laptop, bukan begitu, karena bukan itu yang perusahaan ini kan bukan perusahaan yang produksi itu. Apa? Kan substitusi itu adalah beda karakteristik produknya beda, tapi fungsinya sama. Fungsinya itu apa sih? Data paket sebenarnya fungsinya itu apa? Untuk internet. Untuk apa itu? Mengakses internet. Komunikasi dan informasi, memberi informasi dan komunikasi. Sekarang apa yang bisa menggantikan fungsi paketan tersebut untuk sebagai sumber informasi dan komunikasi? Adanya itu Bu, WiFi Bu. WiFi seperti itu. WiFi juga sama. WiFi kan juga pakai paketannya Smartfren Telkomsel. Alat komunikasi yang lain. Alat komunikasi kembali lagi ke zaman dulu. Anda berkomunikasi pakai apa? Surat, Ibu. Iya itulah. Jadi surat, telegram itu adalah alat komunikasi pengganti paketan data ini. Siapa tahu loh, sekarang ini kan orang itu komunikasi ya. Misalnya Anda agen rahasia, komunikasi pakai internet ini rawan sadap loh ya. Ini memang menguntungkan, tapi dari sisi itu kan kalau kita bicara pada strict ya, kita mau informasi itu tersampaikan strict gitu ya. Anda kalau lihat di film-film James Bond apa Mission Impossible kan biasanya pakai apa? Justru kasih radio atau kasih kurir dan sebagainya. Itu kan alat komunikasi sebetulnya. Balik lagi kenapa? Bahwa di zaman modern ini nggak selalu bahwa alat begitu itu aman, karena gampang disadap, di datanya tersimpan dan bisa orang lain tahu. Jadi kalau Anda bicara pada agen rahasia, mungkin komunikasinya kembali lagi ke zaman Bayula, pakai surat, pakai seperti itu. Jadi enggak selalu orang itu menyukai atau memerlukan alat komunikasi yang canggih-canggih juga gitu. Suatu saat juga alat komunikasi itu tetap dibutuhkan. Jadi surat, kita pakai bersurat, itu juga masih ada butuhnya walaupun mungkin tidak mengganggu ya alat ini. Jadi ada produk substitusi seperti surat, telegram, tapi sebetulnya produk substitusi itu tidak mengganggu karena dibanding dengan orang yang menyukai dan tidak menyukai, banyak yang menyukainya kan, banyak yang menggunakannya. Tapi tetap itu namanya produk substitusi. Karena memang beberapa orang tetap menggunakan itu untuk alasan keamanan dan lain-lain. Nah, itu namanya produk substitusi. Jadi produk substitusi adalah produk, selama ini banyak mahasiswa yang keliru ya. Kadang-kadang produk substitusi dianggap produk pesaing. Bukan, pesaing itu bukan substitusi. Tapi produk lain yang menggantikan fungsinya. Kalau fungsinya sebagai komunikasi dan informasi, apa selain paketan data internet seperti ini? Iya, tadi itu balik lagi zaman dulu surat kayak gitu. Klik oke gitu ya. Jadi ada lagi pertanyaan?
Ya, saya pikir cukup ya jam 9. Baik, alhamdulillah dari apa yang saya lihat dari presentasi Anda tadi, ini kelompok terakhir ya ini ya. Besok sudah nggak ada lagi kelompok. Jadi sudah bagus. Artinya Anda sudah memahami dari materi strategi ini proses. Cuman masih tetap ada kesalahan revisi yang harus ada revisi ya. 1, kalau membuat bobot totalnya harus 1. Sehingga kalau bobot totalnya gini ya, bobot totalnya 2, bobot totalnya 1,5. Nanti kalau kita nyimpulkan FEV-nya harus di bawah 4, mesti aja kalau bobotnya tinggi kan FEV jadi tinggi gitu. Nilai FEV-nya kan jadi tinggi kalau bobotnya itu 2 kali kan 4 jadinya ya 8. Nanti bisa 8 nilai FEV-nya, bukan lagi 4 maksimalnya. Jadi bobot itu maksimal harus 1, bukan lebih dari 1. Supaya kenapa? Kita ketika menyimpulkan 4 itu adalah nilai yang paling tinggi itu karena bobotnya 1. Mobilnya itu kalau mobil. Oke, saya maaf terputus ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi revisinya adalah di FEV-nya. FEV-nya nilainya harus bobotnya harus 1. Sehingga nanti angkanya berubah ya. Terus di dalam strategi sebelum Anda menyusun KSPM, strateginya diterangin dulu. Strategi satunya itu ngapain? Karena tadi pilihannya kan tadi ada pengembangan pasar sama pengembangan produk. Atau mungkin ditambah lagi 1 peningkatan kualitas tadi ya, jaringan ya. Itu diterangin ngapain semuanya gitu. Pengembangan pasar itu kemana yang akan dikembangkan. Kalau pengembangan produk tadi berarti kan pengembangan pada ini ya tadi paket-paket data yang disediakan itu ya, pengembangan produknya seperti itu tadi ya. Kalau pengembangan kualitas jaringan tadi berarti menambah BTS tower untuk memperbaiki kualitas jaringan dari Telkomsel dari Smartfren. Nah tapi yang dipilih tadi kan pengembangan produk. Nanti buat TAS yang paling gede adalah di pengembangan produk supaya strateginya nggak berubah. Nah, terus tadi kisah faktornya diubah ininya susunannya tadi nomor 1 adalah kualitas, kedua harga, ketiga baru promosi dan lain-lain seperti itu. Baik, itu revisinya yang harus dikerjakan. Nanti dikumpulkannya minggu depan pada saat UAS dikumpulkan untuk revisi. Nanti saya kasih lembar pengumpulan revisi gitu, revisi proposal, revisi makalah. Terus nanti minggu depan kita ujiannya bahannya adalah kasus, nanti kasus manajemen strategik. Saya minta untuk menjelaskan tentang strategi-strategi yang harus diterapkan untuk perusahaan yang ada dalam kasus tersebut. Baik begitu. Baik, untuk makalah nilainya 85, untuk presentasinya 80. Menjawabnya bagus semua tadi, semua menjawab dengan baik, semuanya 80, kecuali Mbak Alfi ya, Mbak Alfi nilainya 85 untuk menjawabnya. Nah demikian dari saya. Ini kuliah terakhir nih hari ini ya, karena kuliah terakhir saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan atau yang kita pelajari bersama dalam kelas, baik itu penyampaian materi secara klasikal yang saya berikan sebelum TS maupun diskusi ini membawa manfaat untuk Anda. Jadi
ketika Anda walaupun Anda di orang accounting ya, tapi ketika nanti kerja di lapangan, tentunya Anda akan juga berhadapan dengan pengambilan keputusan seperti ini, yang nanti mungkin ini akan menjadi manfaat buat Anda ketika Anda bekerja nanti. Nanti masih ingat ya, membuat analisis SWOT itu, karena selama ini dalam kerja pun juga sering digunakan seperti itu, untuk ketika perusahaan mau membuat keputusan-keputusan seperti itu. Baik, jadi apa yang saya sampaikan, lebihnya saya mohon maaf kalau selama kuliah mungkin saya kadang-kadang ada emosi sedikit dan sebagainya, mungkin penyampaian karena kita offline begini kan tidak maksimal ya, jadi mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya berharap apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat untuk Anda. Mungkin bisa ditutup oleh kelompok 6 presentasinya, sekalian mungkin ada yang mau diomongkan, silakan. Mbak Alfi Erika ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas antusias teman-teman semuanya dalam mempelajari materi pada kesempatan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita minggu depan nggak ke Zoom lagi ya, kita ketemu langsung di ujian di e-learning ya. Baik, demikian kuliah hari ini. Jaga kesehatan selalu untuk Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya sampai 9 terakhir. Ibu. Siap.